Video pembelajaran yang akan disampaikan hari ini, yaitu mengenai teks prosedur. Kompetensi dasar 3.20. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur, berkaitan dengan bidang pekerjaan. Tujuan pembelajaran. Pertama, setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan model problem-based learning, berbantuan video tutorial terkait teks prosedur, peserta didik dapat menganalisis isi teks prosedur yang dipresentasikan secara tepat. Kedua, setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan model problem-based learning berbantuan video tutorial terkait teks prosedur, peserta didik dapat menelah struktur dan kebahasan teks prosedur yang dipresentasikan secara tepat. Menganalisis teks prosedur. Struktur teks prosedur. Tujuan. Pada awal pembuatan teks prosedur, penulis biasanya memberikan penjelasan terkait tujuan dalam penyusunan teks prosedur. Hal ini juga bisa menginformasikan hasil akhir yang akan dicapai. Material merupakan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan atau pembuatan kegiatan tersebut. Bagian ini berisi informasi tentang alat bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Langkah-langkah merupakan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan atau pembuatan kegiatan tersebut. Bagian ini berisi informasi tentang alat bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Kesimpulan. Bagian terakhir ini menjelaskan tentang simpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Bagian ini bersifat opsional, yakni boleh ada dan boleh tidak ada dalam teks prosedur. Kebahasaan teks prosedur. Kalimat imperatif merupakan kalimat yang mengandung perintah. Kalimat imperatif ditandai dengan adanya hal yang harus dikerjakan, merujuk pada perintah dalam kalimat. Kalimat deklaratif. Kalimat ini dikenal sebagai kalimat yang sifatnya lebih memberikan informasi, dan sering juga disebut sebagai kalimat pernyataan. Kalimat interrogatif. Kalimat ini digunakan untuk mencari informasi dengan memberi pertanyaan. Oleh karena itu, di akhir kalimat interrogatif, diberikan tanda baca tanda tanya. Konjungsi persyaratan. Konjungsi persyaratan adalah kata penghubung yang menyatakan syarat. Contohnya seperti jika, bila, andai, kalau, asalkan. Konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata penghubung yang menandai urutan waktu. Contohnya seperti lalu, kemudian, selanjutnya, setelahnya. Numeralia. Numeralia dalam teks prosedur merupakan pilihan yang bisa digunakan selain menggunakan konjungsi. Numeralia merupakan kata bilangan yang digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah dalam teks prosedur. Misalkan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Pronomina penunjuk, kata ganti untuk menggantikan benda. Contohnya ini, itu, tersebut. Pronomina persona, kata ganti untuk menggantikan orang. Contohnya Anda, saya, kamu, kita, kalian. Verba material, kata kerja berimbuhan yang mengacu pada sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara fisik. Contohnya mengupas, mengiris, memaku, memotong, dan lain sebagainya. Verba tingkah laku, kata kerja yang ditunjukkan lewat ungkapan. Verba ini juga dipahami sebagai kata kerja yang tidak tampak aktivitasnya. Contohnya menyukai, berpikir, dan menyetujui. Simak video berikut. Pertama, siapkan alat dan bahan seperti kain belacu sesuai dengan ukuran yang tertera, benang, skoci, gunting, pensil kapur, dan jarum pentul. Lipat kain utama menjadi dua bagian. Sisi dan sisi harus dipertemukan dengan sama rata. Beri kampuh pada kain utama dengan lebar masing-masing 1 cm.
Masuk ke tahapan menjahit, kita jahit bagian sisi kiri dan kanan sesuai dengan garis kampuh yang sudah diberikan. Jangan lupa untuk mengunci jahitan agar setiap ujung jahitan tidak terlepas. Lakukan dengan menjahit sisi bagian lainnya. Setelah dijahit, obras setiap sisi jahitan kiri dan kanan. Lipat kain bagian atas ke dalam sebesar 3 cm sebanyak 2 kali lipatan. Kemudian semat menggunakan jarum pentul. Setelah disemat menggunakan jarum, jahit sekeliling bagian atas dan bawah antara kain yang sudah dilipat tadi. Balikan kain hingga posisi jahitan ada di bagian dalam. Setelah selesai menjahit bagian tote bag, kita lanjut dengan menjahit bagian handle. Lipat kain handle seperti kain tote bag tadi, lalu jahit sisinya dari ujung sampai ke ujung. Balikan kain, setelah itu setrika dengan posisi jahitan di tengah-tengah. Obras bagian ujung atas dan bawah pada kain handle. Sekarang kita lanjut menyambungkan bagian handle dan tote bag. Letakkan bagian handle pada bagian lipatan pada tote bag yang sudah kita jahit tadi dengan jarak 5 cm dari sisi tote bag. Lakukan hal yang sama dengan ujung-ujung tali yang lainnya.
Teknik untuk menjahit handle adalah dengan jahit berbentuk kotak di antara sambungan handle dan kain tote bag. Lalu, jahit berbentuk huruf X di bagian dalam kotak. Tote bag pun telah selesai dan siap digunakan. Ini hasil tote bag setelah digunakan. Terlihat sangat cantik bukan? Dan sekian video tutorial dari aku. Terima kasih sudah menonton. Analisis video tutorial tersebut berdasarkan struktur dan kebahasaan. Selamat mengerjakan.